Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 7. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Tasya Mutiatini dan dua orang teman saya yang bernama Vicky Azriani Syahira dan Muhammad Zidan Alfikram. Langsung saja, saya akan membacakan PPT dari kelompok kami. Yang pertama A. Definisi aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Biaya perolehan aset tidak berwujud tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika: yang pertama, besarnya kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenan dengan aset tersebut dan mengalir ke entitas. Dan yang kedua, biaya perolehan aset dapat diperoleh secara andal. Perolehan pengembangan, pemeliharaan, atau peningkatan sumber daya tidak berwujud, misalnya, yang pertama terdiri dari iptek, lisensi hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar, dan yang kedua yaitu piranti lunak komputer, paten, hak cipta, daftar pelanggan, dan kesetiaan pelanggan, serta lain-lainnya. Selanjutnya, B. Pengukuran awal. Pengukuran aset tidak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan atau kos, yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar sumber daya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat aset tersebut diakuisisi atau dibangun. Yang kedua, komponen biaya perolehan. Biaya perolehan aset meliputi: yang pertama, harga beli, termasuk biaya impor dan pajak pembelian, dan potongan-potongan lainnya. Yang kedua, biaya-biaya dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk dipergunakan. Yang ketiga, pengakuan dengan hibah pemerintah, yaitu yang pertama, aset tidak berwujud dapat diperoleh dengan cuma-cuma atau dengan nilai nominal melalui hibah pemerintah. Misalnya, hak untuk mendarat di bandar udara, hak untuk beroperasi pada stasiun televisi atau radio, dan lain-lainnya. Yang kedua, aset tidak berwujud tersebut dapat diakui sebesar nilai wajar atau nilai nominal ditambah pengeluaran yang berhubungan secara langsung untuk mempersiapkan aset tersebut agar dapat digunakan. Yang keempat, pengukuran aset. Ketentuan biaya perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh melalui pertukaran pada dasarnya sama dengan ketentuan pertukaran aset tetap yang dibahas pada bab 3 sebelumnya. Yang kelima, goodwill yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset. Yang keenam, aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Yang pertama, penentuan sebagai aset. Yang kedua, tahap riset. Yang ketiga, tahap pengembangan. Yang keempat, merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan, dan hal-hal sejenis dengan substansi yang sama. 7. Perlakuan perpajakan perolehan aset tidak berwujud. Yang pertama, nilai perolehan harta bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar. Yang kedua, dalam hal terjadi tukar-menukar harta nilai perolehan atau nilai penjualan, dalam hal terjadi tukar-menukar adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Dan yang terakhir, biaya atau pengeluaran tertentu harus diakui sebagai nilai perolehan harta. Baiklah, slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Vicky Azriani Syahira. Sekian dan terima kasih. Saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu C. Pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama, pengukuran, yaitu suatu entitas harus memiliki model biaya atau cost model atau model revaluasi yang disebut revaluasi model sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset dalam kelompok yang sama. Yang kedua, model revaluasi tentang frekuensi revaluasi.
perlakuan akumulasi penyusutan, dan perlakuan kenaikan atau penurunan akibat revaluasi pada dasarnya sama dengan revaluasi aset tetap. Yang ketiga, perlakuan perpajakan revaluasi aset tidak berwujud. Ketentuan-ketentuan perpajakan yang mengatur revaluasi hanya mengatur revaluasi atas aset tetap, sehingga atas selisih lebih atau kurang karena revaluasi bukan merupakan penghasilan atau beban fiskal. Konsekuensinya, dasar amortisasi fiskal adalah nilai aset tidak berwujud sebelum dilakukan revaluasi. Selanjutnya, pengakuan beban. Yang pertama umum, yaitu pengeluaran untuk aset tidak berwujud harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali yang pertama, pengeluaran itu merupakan bagian dari biaya perolehan aset tidak berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan. Yang kedua, pos tersebut diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis yang berbentuk akuisisi dan tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud. Apabila demikian halnya, maka pengeluaran tersebut merupakan bagian dari goodwill pada tanggal akuisisi. Yang B, contoh beban yang diakui saat terjadinya. Yang pertama, biaya dalam tahap riset. Yang kedua, match, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan, dan hal-hal sejenis segan substansi yang sama yang dihasilkan internal. Yang ketiga, pengeluaran untuk kegiatan pelatihan. Yang keempat, pengeluaran untuk kegiatan iklan dan promosi. Yang kelima, pengeluaran dalam rangka relokasi dan reorganisasi sebagian atau seluruh entitas. Selanjutnya, pengakuan melalui amortisasi. Yang pertama, amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset tidak terwujud selama-lama manfaatnya. Yang B, masa manfaat adalah jangka waktu suatu aset diharapkan dapat digunakan oleh entitas. Yang kedua, jumlah unit produksi atau unit sejenis yang diharapkan dapat dihasilkan dari suatu aset oleh entitas. Sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak terwujud, terbatas atau terbatas, dan jika terbatas pun jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama masa manfaatnya. Yang ketiga, masa manfaat terbatas, yaitu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasikan sepanjang masa manfaatnya. Ketentuan saat mulai amortisasi, nilai yang diamortisasi, metode amortisasi, dan perubahan metode pada dasarnya sama dengan penyusutan aset tetap. Yang D, masa manfaat tak terbatas, yaitu aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas dan tidak boleh diamortisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zidan. Baiklah, selanjutnya untuk yang ketiga, perlakuan perpajakan bebas atas aset tidak berwujud. A. Aset yang dapat disusutkan menurut perpajakan identik dengan perlakuan akuntansi, yaitu harga perolehan aset tidak berwujud, termasuk 1. Biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai. 2. Muhibah atau goodwill. 3. Biaya pendirian dan biaya perluasan modal. 4. Biaya praoperasi. 5. Pengeluaran untuk memperoleh hak di bidang penambangan, midan, dan gas bumi. 6. Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain minyak dan gas bumi. 7. Hak pengusahaan hutan. 8. Hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. B. Masa manfaat aset tidak berwujud dikelompokkan dalam 4 kelompok masa manfaat. Kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Untuk aset tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka wajib pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. C. Secara umum, metode yang dapat digunakan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sedangkan untuk amortisasi,
biaya perolehan hak penambangan migas, non-migas, dan hak pengusahaan hutan digunakan metode satuan produksi. D. Amortisasi khusus. Amortisasi atas biaya perolehan dan upgrade software khusus. Dan amortisasi untuk usaha tertentu. Penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud. Sifat penghentian atau pelepasan suatu aset tidak berwujud harus dihentikan pengakuannya bila dalam proses pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis, masa depan yang diharapkan dari penggunaan pelepasannya, laba rugi penghentian atau pelepasan, keuntungan atau kerugian muncul dari penghentian. Pengakuan suatu aset tidak berwujud harus ditetapkan sebagai perbedaan antara nilai bersih pelepasan jika ada dan nilai tercatat aset. Hal tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya. 3. Perlakuan suatu perpajakan, penghentian atau pelepasan aset tidak berwujud. Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak, maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah terima sebagai penggantian penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan mengenai contoh soal yang akan dijelaskan oleh Vicky. Di sini saya akan memberikan atau membahas beberapa contoh soal tentang aset tidak berwujud. Sebelum masuk ke contoh soal, kita akan membahas sedikit tentang apa itu amortisasi. Amortisasi merupakan proses penyusutan aset tidak berwujud dalam akuntansi dan perpajakan. Menurut pajak, harga perolehan aset harus diamortisasikan jika harta tersebut dipakai untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Amortisasi memiliki masa manfaat yaitu lebih dari 1 tahun dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Selanjutnya di sini sudah dicantumkan tarif amortisasi dalam pasal 11A ayat 2 Undang-Undang PPH nomor 36 tahun 2008. Di sini sudah ada kelompok harta yang bukan bangunan yaitu kelompok 1 masa manfaatnya 4 tahun, tarif amortisasi garis lurusnya 25%, saldo menurunnya 50%. Kelompok 2 masa manfaatnya 8 tahun, garis lurusnya 12,5%, saldo menurunnya 25%. Kelompok 3 masa manfaatnya 16 tahun, garis lurusnya 6,5%, saldo menurunnya 12,5%. Yang terakhir kelompok 4 yaitu masa manfaatnya 20 tahun, garis lurusnya 5%, dan saldo menurunnya 10%. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal. Yang pertama, amortisasi hak cipta. Pada tanggal 1 bulan Januari 2020, Arsya memperoleh hak cipta atas lagu yang dikarangnya. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan karangan, pendaftaran dan hak memperoleh hak cipta tersebut sebesar 9 juta rupiah. Menurut taksiran hasil penjualan karangan, taksiran umur hak cipta yaitu 9 tahun. Selanjutnya di sini kita akan mencatat besarnya amortisasi per tahun, yaitu 9 juta dibagi dengan 9 tahun. Yaitu hasilnya
1 juta. Setelah itu kita akan melanjutkan masukkan ke jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu di debit kita akan masukkan akun amortisasi hak cipta sebesar 1 juta. Selanjutnya di kredit kita akan masukkan akun hak cipta, yaitu sebesar 1 juta. Nah, jadi seperti ini untuk mencatat jurnal penyesuaian amortisasi hak cipta. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua, yaitu amortisasi hak paten. Adil mengeluarkan tunai untuk hak paten atas suatu penemuan baru pembuatan produk handphone sebesar 6 juta rupiah. Taksiran umur paten yaitu 15 tahun. Paten diperoleh pada tanggal 1 April 2020. Selanjutnya untuk penyelesaian, untuk mencatat perolehan hak paten, di kolom debit kita akan mencatat hak paten sebesar 6 juta. Lalu di kredit kita catat yaitu akun kas sebesar 6 juta. Nah, besarnya beban amortisasi paten 2020 yaitu umur paten 15 tahun, maka kita akan hitung 15 tahun yaitu 15 dikali 12 bulan. Sama dengan 180 bulan. Oke. Lalu di sini selama 2021 April
sampai 31 Desember itu totalnya ada 9 bulan. Maka perhitungannya 9 bulan dibagi 180 bulan lalu dikali 6 juta. Hasilnya yaitu Rp300.000. Oke, lanjut. Maka penyesuaian amortisasi tanggal 31 Desember 2020 yaitu di bagian debit kita akan mencatat sebagai beban amortisasi sebesar 300.000. Lalu di bagian kreditnya kita akan mencatat hak paten sebesar 300.000. Nah, jadi seperti ini untuk mencatat jurnal amortisasi hak cipta dan amortisasi hak paten.